Setelah mengalahkan Raja Iblis di Kastil Iblis, Sung Jinwoo mendapatkan beragam skill dan item sebagai hadiah atas penaklukan istana tersebut. Namun, item utama yang menjadi tujuannya adalah cairan eliksir kehidupan, yang ia harapkan dapat menyembuhkan ibunya. Dalam hatinya, Sung Jinwoo bergumam, apakah item ini benar-benar bisa menyembuhkan ibuku? Aku ingin segera ke rumah sakit dan mencobanya. Setelah itu, ia membangkitkan Wyvern tunggangan Raja Iblis yang dikalahkannya, menjadikannya prajurit bayangan yang diberi nama Kaisel. Dengan ini, kekuatan Jinwoo semakin bertambah. Dari quest yang telah diselesaikannya, ia juga memperoleh skill unik yang memungkinkannya berpindah tempat dengan prajurit bawahannya, seolah-olah melakukan teleportasi. Setelah menyelesaikan urusannya, Sung Jinwoo menyuruh Esil untuk kembali ke klan Radir, sementara ia sendiri pulang ke rumahnya. Di tempat lain, Badan Pengawas Hunter tengah melakukan rapat mengenai serangan monster semut mutan yang sebelumnya meneror orang-orang di sebuah pulau serta para hunter yang bertugas di sana. Mereka menganalisis data yang didapatkan dari hunter Jepang. Tiba-tiba, Go Gunhee dan beberapa hunter kelas atas di kota merasakan gelombang mana yang sangat besar, membuat mereka terkejut. Sementara itu, Sung Jinwoo tiba di rumah sakit dengan perasaan cemas. Dengan hati-hati, ia menuangkan eliksir kehidupan ke mulut ibunya. Tangannya bergetar saat melakukannya. Ia menoleh ke arah bekas luka di tubuh ibunya, mengingat kembali masa lalu saat ibunya masih sehat. Setelah memberikan eliksir, ia menunggu dengan penuh harap hingga tanpa sadar tertidur di samping tempat tidur ibunya. Di tengah tidurnya, sebuah suara lembut membangunkannya. "Jinwoo, apakah itu kamu? Seberapa lama aku sudah tertidur?" Suara ibunya menggema pelan. Jinwoo tertegun, belum bisa berkata-kata melihat ibunya yang kini sadar dan duduk di ranjang rumah sakit. "Sudah 4 tahun, jawabnya dengan suara bergetar. 4 tahun, bagaimana dengan Jinah? Apakah dia sehat?" Tanyanya lagi. "Iya, dia sehat," jawab Jinwoo, masih tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Ibunya menatapnya dengan penuh kasih. "Terima kasih, anakku. Kamu tetap menjaga janjimu. Pasti kamu telah melalui semua ini dengan berat. Pasti banyak kesulitan yang kamu hadapi." Jinwoo tak mampu menahan tangisnya. Air matanya bercucuran deras. Tak lama kemudian, para staf rumah sakit memberitahu dokter tentang pasien yang telah sadar setelah tidur selama 4 tahun. Dokter yang mendengar kabar tersebut sangat terkejut. Penyakit yang diderita ibu Jinwoo adalah Eternal Sleep, kondisi yang hampir tidak mungkin untuk disembuhkan. Lebih mengejutkan lagi, wali pasien tersebut adalah Sung Jinwoo, yang baru-baru ini diumumkan sebagai Hunter Rank S ke-10 di Korea Selatan. Tak lama, Jinah datang menemui ibunya. Tangis bahagia tak terbendung saat ia memeluk ibunya erat. Keluarga mereka akhirnya bisa berkumpul kembali setelah sekian lama. Setelah momen haru tersebut, Jinwoo duduk sendirian di taman rumah sakit, membiarkan pikirannya mengembara. Namun, ponselnya tiba-tiba berdering. Ia melihat nama ketua asosiasi Hunter, Go Gunhee, di layar. "Jinwoo, bisakah kau datang ke gedung asosiasi Hunter?" Suara Go Gunhee terdengar serius. Tanpa berpikir panjang, Jinwoo setuju dan segera menuju gedung asosiasi. Di sana, Go Gunhee menjelaskan bahwa mereka berencana melakukan raid ke Pulau Jeju dalam 4 hari ke depan. Ia mengundang Jinwoo untuk bergabung dalam operasi tersebut. Saat Jinwoo hendak menjawab, ia tiba-tiba merasakan gelombang energi sihir yang sangat kuat. Ia menoleh ke arah Go Gunhee dan bertanya, apakah ada sesuatu yang terjadi? Go Gunhee tersenyum tipis. "Hebat sekali, dengan jarak sejauh ini kau bisa merasakannya." Saat ini, beberapa Hunter Rank S sedang berlatih di gym. Mereka adalah Ryuji Goto dan para Hunter Rank S dari Jepang. Nama Ryuji Goto membuat Jinwoo sedikit terkejut. Ia adalah hunter terkuat di Jepang. Jinwoo kemudian mengikuti Go Gunhee menuju tempat latihan. Di sana, ia melihat Baek Yunho tengah bertarung melawan Ma Dongwoo, salah satu hunter rank S lainnya. Selain itu, Choi Jongin dan para hunter Jepang juga hadir. Mereka adalah Ipei Izawa, Mari Ishida, Ken Tanaka, Minoru Hoshino, Atsushi Kumamoto, Kanae Tawata, Tatsumi Fujishima, Kei, Akari Shimizu, dan tentu saja Ryuji Goto. Mereka semua adalah bagian dari salah satu dari 5 guild nasional terkuat di Jepang. Jinwoo mengamati mereka dengan penuh ketertarikan. Pertarungan yang akan datang di Pulau Jeju mungkin akan menjadi ujian terberatnya. Namun, dengan kekuatan barunya, ia siap menghadapi apapun yang menantinya. Di dalam sebuah ruangan latihan yang luas, cahaya putih terang menerangi setiap sudutnya.
Para hunter dari Jepang dan Korea Selatan berkumpul, mengamati satu sama lain dengan tatapan penuh penilaian. Di antara mereka, seorang hunter Jepang berpangkat tinggi, Goto Ryuji, berdiri dengan tangan terlipat di dada, mengamati hunter Korea Selatan yang sedang berlatih dengan penuh konsentrasi. Di sisinya, seorang wanita dengan postur ramping namun berwibawa, Hanekawa, yang merupakan hunter rank A sekaligus penerjemah pribadi Goto Ryuji, tampak mengamati para hunter Korea Selatan dengan raut wajah meremehkan. Jadi, ini para hunter terbaik dari Korea Selatan. Hanekawa berucap sinis, suaranya cukup lantang untuk didengar oleh beberapa hunter di sekitar. Sepertinya mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kita. Ucapan itu sampai ke telinga Park Jong-soo, seorang hunter rank A sekaligus guild master dari Guild Knights. Merasa tersinggung, ia menatap Hanekawa dengan tajam, lalu berjalan mendekat dengan sikap penuh percaya diri. Suasana ruangan yang awalnya dipenuhi dengan suara latihan mulai mereda saat perhatian para hunter lain tertuju pada konfrontasi yang mulai terjadi. "Hei, penerjemah wanita," panggil Park Jong-soo dengan suara yang jelas dan tegas. "Apa yang kau katakan tadi? Kau bilang hunter Korea Selatan itu payah." Hanekawa menoleh dengan ekspresi datar, lalu mengangkat alis. "Kamu ini siapa?" tanyanya dengan nada meremehkan. "Aku adalah Park Jong-soo, Guildmaster dari Guild Knights dan seorang hunter rank A. Apa kamu mau memeriksa kemampuanku dengan matamu sendiri?" tantangnya dengan senyum penuh percaya diri. Hanekawa menyipitkan matanya, merasa diremehkan. Ia melangkah maju dan menatap Park Jong-soo dengan penuh keberanian. "Baiklah," jawabnya dengan nada tajam. "Aku Hanekawa, hunter rank A dari Jepang. Aku menerima tantanganmu." Park Jong-soo tersenyum tipis. "Bagus. Kalau begitu, mari kita tentukan peraturannya," katanya. "Siapa yang bisa memegang lengan lawannya terlebih dahulu akan menjadi pemenangnya." Hanekawa mengangguk, menyiapkan kuda-kuda. "Baiklah, ayo mulai." Tanpa menunggu lama, pertarungan pun dimulai. Hanekawa melesat dengan kecepatan tinggi, tubuhnya menghilang sejenak dari pandangan sebagian besar hunter di ruangan. Ia menyerang Park Jong-soo dengan gerakan yang presisi, mencoba meraih lengannya. Namun, Park Jong-soo dengan gesit menghindari setiap serangan dengan kelincahan yang luar biasa, bahkan lebih cepat dari Hanekawa. Ia bergerak seperti bayangan, menghindari setiap serangan dengan langkah yang ringan, membuat Hanekawa terkejut. Waktu terus berjalan, namun Hanekawa semakin kewalahan menghadapi Park Jong-soo yang seolah bisa membaca setiap gerakannya. Dalam satu momen yang menentukan, Park Jong-soo memanfaatkan celah kecil dalam pertahanan Hanekawa, dengan cepat meraih lengannya dan mencengkeramnya erat. Hanekawa terkejut dan tak bisa melepaskan diri. Pertarungan pun berakhir dengan kemenangan Park Jong-soo. Para hunter yang menyaksikan pertandingan itu mulai berbisik-bisik, mengakui kehebatan hunter Korea Selatan tersebut. Goto Ryuji yang melihat kejadian itu merasa tertantang dan memutuskan untuk menaikkan level pertarungan. Ia melangkah ke tengah ruangan dan dengan suara lantang mengajukan tantangan baru. "Kalau begitu, bagaimana kalau kita mengadakan pertandingan latih tanding antara hunter rank S dari Jepang dan Korea Selatan?" serunya. Para hunter yang hadir terdiam sejenak sebelum menyambut usulan itu dengan penuh antusias. Kedua pihak sepakat untuk mengirim masing-masing 4 orang hunter rank S. Dari Korea Selatan, mereka mengirimkan baik Yunho, Ma Dongwook, Cha Hae-in, dan Lim Tae-kyu. Sementara dari Jepang, mereka mengirimkan Kenzo Tanaka, Minoru Hoshino, Atsushi Kumamoto, dan Kanae Takawa. Pertarungan sengit pun dimulai. Masing-masing hunter mengeluarkan kekuatan terbaiknya, dan ruangan latihan yang luas itu bergemuruh oleh benturan kekuatan mereka. Suara dentuman dan kilatan energi memenuhi udara, menciptakan atmosfer pertempuran yang menegangkan. Pertarungan berlangsung ketat, namun di tengah pertempuran, Ma Dongwook dan Lim Tae-kyu akhirnya dikalahkan. Baik Yunho kemudian mulai mengeluarkan kekuatan penuhnya, bekerja sama dengan Cha Hae-in untuk memojokkan hunter Jepang. Di sisi lain, Kumamoto yang awalnya bertarung dengan tenang mulai kehilangan kendali setelah terkena serangan telak dari Cha Hae-in. Teman-temannya mengetahui bahwa saat Kumamoto marah, kepribadiannya berubah drastis. Ia tak bisa berpikir jernih dan cenderung bertindak brutal. Dengan amarah yang memuncak, Kumamoto mengeluarkan aura dahsyat yang membuat sekelilingnya bergetar. Ia menyerang Cha Hae-in dengan kecepatan luar biasa, membuatnya sulit menghindar. Saat serangannya hampir mengenai Cha Hae-in, tiba-tiba seorang hunter lain masuk ke dalam pertarungan. Dalam sekejap, Sung Jinwo muncul dan menyelamatkan Cha Hae-in, sekaligus menjatuhkan Kumamoto dengan mudah. Sung Jinwo berdiri di atas tubuh Kumamoto, menatapnya dengan tatapan tajam.
Walaupun ini hanya kompetisi, katanya dengan suara tenang namun penuh tekanan, hawa membunuhmu terlalu besar. Keheningan menyelimuti ruangan. Semua orang menyadari betapa luar biasanya kekuatan Sung Jinwoo. Namun, Goto Ryuji justru merasa tertarik. Ia menatap Sung Jinwoo dengan penuh ketertarikan dan akhirnya melangkah maju. "Jadi, kau adalah Sung Jinwoo," katanya dengan nada menantang. "Apakah kau berkenan bertarung 1 lawan 1 denganku?" Sung Jinwoo menatapnya sebentar, lalu tersenyum tipis. "Baiklah," jawabnya, "tapi dengan satu syarat, kau harus bertarung dengan serius." Mendengar itu, Goto Ryuji sedikit terkejut. Namun, ia segera menyetujui syarat tersebut, dan pertarungan keduanya pun dimulai. Goto Ryuji langsung melesat cepat ke arah Sung Jinwoo, melepaskan serangan bertubi-tubi. Namun, Sung Jinwoo menghindarinya dengan mudah, bahkan sambil tetap tersenyum. Kecepatan Sung Jinwoo begitu luar biasa hingga Goto Ryuji terkejut. Berdasarkan informasi yang ia miliki, Sung Jinwoo adalah hunter tipe mage, namun bagaimana mungkin ia memiliki kecepatan seperti ini? Pertarungan semakin sengit. Goto Ryuji akhirnya mengeluarkan seluruh kekuatannya, menyelimuti dirinya dengan aura yang mencekam. Sung Jinwoo menanggapinya dengan hal yang sama. Ketika keduanya hampir melepaskan serangan puncak mereka, para hunter lain segera turun tangan dan menghentikan mereka. Jika pertarungan dilanjutkan, dampaknya bisa sangat berbahaya. Setelah pertandingan berakhir, para hunter mulai meninggalkan ruangan. Sementara itu, Goto Ryuji masih berdiri di tempatnya, berkeringat deras. Ia masih bisa merasakan aura luar biasa yang ditunjukkan oleh Sung Jinwoo di akhir pertarungan. Dalam hatinya, ia tahu bahwa Sung Jinwoo bukanlah hunter biasa. Ia adalah sesuatu yang jauh lebih berbahaya dan kuat daripada yang pernah ia bayangkan.